ya. Koleksi, ya. Yang pertama koleksi spesimen tumbuhan yang akan dipakai atau yang akan dibuat preparat mikroskopis, ya. Kemudian dilakukan fiksasi, ini bersamaan dengan aspirasi, di mana larutan fiksasinya, ya, larutan fiksatif ada tunggal dan majemuk, ya. Kemudian untuk aspirasi dilakukan dengan memasukkan ke dalam bejana, ya, botol atau botol vial atau botol flakon yang sudah ada potongan dari bagian tumbuhan, kemudian dimasukkan ke bejana dan dihubungkan dengan pompa vakum. Ya, ini komposisi dari larutan majemuk Kraft, proses fiksasi dan evakuasi, ya, untuk mengeluarkan gas atau udara di dalam jaringan tumbuhan. Kemudian ada tipe fiksatif, ya, koagulan dan non koagulan. Kemudian ini dehidrasi, kemarin kita sampai di komposisi dehidrasi, ya, larutan dehidrasi. Jadi ini menarik air dibawa keluar dari jaringan tumbuhan, sama dengan larutan fiksatif, ya. Ini ada untuk larutan dehidrannya itu ada yang tunggal, ada yang majemuk. Nah, ya. Kemudian kemarin kita sampai di sini, ya, untuk larutan yang majemuk, ya, dehidran yang majemuk, komposisinya seperti tertera di layar. Ini untuk majemuk biasanya menggunakan Johansen, ada 5 level, jadi ini dipilih salah satu mana yang paling yang paling bagus, itu, ya. Biasanya kalau untuk pemula itu dipilih Johansen 3, yaitu yang moderat, bahannya tidak terlalu lunak dan juga tidak terlalu keras. Biasanya kalau untuk batang itu yang diambil kan bukan batang utamanya, tetapi ranting-rantingnya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, ini ada juga kemarin sampai sini juga larutan majemuk, ya, dehidran majemuk dengan campuran alkohol dan TBA. Alkoholnya ini alkohol absolut, ya, dengan TBA. Nah, komposisinya seperti ini. Ya, semakin tinggi levelnya, maka sudah tidak ada lagi komponen air dan alkohol 100%, ya. Jadi yang ada adalah tinggal TBA, ya. TBA murni. Ini biasanya untuk dehidrasi itu bisa 2-3 kali penggantian, ya. Jadi nanti di praktikum, ya, yang disimulasi, ya, praktikumnya kan praktikum online juga, jadi itu dengan simulasi yang dikerjakan oleh asisten. Nanti akan ada beberapa tahapan yang agar prosesnya itu berjalan dengan dengan smooth, ya, antara satu proses ke proses berikutnya. Itu terkadang nanti ada larutan
campuran untuk memerantarai. Jadi biasanya digunakan nanti dengan rasio 3:1, 1:1, sampai 1:3 ya. Jadi biasanya di antara proses dehidrasi mau masuk ke proses infiltrasi ya, infiltrasi atau penyisipan dari parafin ya. Jadi ini kalau tadi yang tunggal berarti otomatis dengan alkohol yang konsentrasinya meningkat ya. Kalau misalnya dilakukan dengan FAA dengan ini 70%, maka dilanjutkan ke 70, kemudian 80, 90, 96 dan sampai 100% ya. Nah, ini berikutnya adalah jadwal untuk dehidrasi ya. Jadwal dehidrasi ini juga kadang tergantung dari karakteristik bahan ya, bahan tumbuhannya atau spesimennya. Jadi setiap tahapan itu dapat berlangsung pada umumnya 1 jam ya, tapi kalau kurang itu bisa ditambah seperti itu. Jadi kalau menggunakan fiksatifnya alkohol 70% atau menggunakan FAA, maka tahapan untuk dehidrasinya seperti yang tampak di layar sini ya. Jadi langsung masuk ke 70% ya. Ini tadi 80, ini tadi bisa 90 dulu baru 96 atau langsung 96 ya, alkohol tenis. Kemudian ke alkohol absolut, alkohol 100%. Selanjutnya adalah ke alkohol absolut dan silol ya, 1:1 ya. Lah di antara alkohol 100 dan alkohol campuran alkohol silol ini ada juga dimasukkan ya sebagai perantara alkohol dibanding silol tapi dengan perbandingan 3:1 ya. Jadi banyak alkoholnya karena ini keluar dari alkohol absolut ya. Jadi alkohol silol 3:1, kemudian alkohol silol 1:1, kemudian sebelum masuk silol ini bisa juga diperantarai dengan alkohol silol 1:3, jadi lebih banyak silolnya karena nanti masuk ke silol ya. Ini ada 3 kali penggantian di silol, jadi sebagai penjernih ya atau clearing. Berikutnya di infiltrasi ya. Infiltrasi itu artinya parafin ya. Parafinnya itu sudah dicairkan. Nah, parafin itu larut di silol. Jadi silol ini sebenarnya turunan ya atau derivat dari alkohol, termasuk nanti yang menggunakan tersier butil alkohol atau TBA itu juga turunan dari alkohol. Jadi parafin dapat larut di silol dan di TBA ya. Jadi ini ada 3 kali penggantian untuk memastikan bahwa sudah benar-benar masuk ke silol murni ya. Karena pada saat silol yang pertama itu meskipun komposisi silolnya sudah lebih banyak ya, namun masih ada sisa-sisa alkohol yang dikhawatirkan nanti mempengaruhi proses berikutnya ya. Nah, pada saat membuat preparat dengan metode parafin ini harus menghitung ya, harus menghitung waktunya ya. Ketika tadi ada
koleksi dan fiksasi. Fiksasinya itu dibiarkan semalam, tapi bisa juga dibiarkan 2 malam ya. Jadi ada yang menggunakan 24 jam, ada yang 48 jam. Kemudian baru nanti kalau misalnya menggunakan 48 jam, maka pada hari ketiga itu dapat dilakukan dehidrasi. Ya, demikian juga dengan dehidrasi, nanti harus dihitung ini tiap tahap membutuhkan berapa menit ya, berapa menit sehingga nanti bisa diperkirakan prosesnya itu dihentikan di tahap yang mana ya. Jadi supaya kadang tidak terlalu malam karena ini terus-terusan berada di laboratorium ya. Jadi harus dihitung waktunya. Ini untuk yang dengan larutan fiksatif tunggal ya, alkohol 70% dan yang majemuk dengan FAA. Jadi jadwalnya seperti yang tertera di sini. Kemudian ini ya. Kalau tadi menggunakan alkohol silol ya atau alkohol silen ya. Etanol silen. Ini menggunakan campuran alkohol dengan TBA yang tadi di campuran yang ketiga tadi ya sudah diberikan komposisinya ya. Jadi pada saat masuk ke campuran alkohol TBA ya, ini ada tadi ada TBA-nya ada 5 ya, sebenarnya ada 5 tahap. Jadi dimasukkan ke TBA 1 di mana ini alkohol absolutnya ya itu masih konsentrasinya masih sekitar tadi berapa 50% ya, 50%. Jadi masih sesuai dengan komposisi yang ada di FAA. Jadi masih ada kandungan airnya. Tapi semakin ke kanan ini nanti akan semakin meningkat, alkoholnya akan semakin tinggi ya, alkohol absolutnya. Sehingga nanti akan dimasukkan ke TBA murni itu 3 kali ya. Pada saat untuk masuk ke TBA murni ini pun bisa juga menggunakan yang intermediate tadi ya. Jadi alkohol absolut dengan TBA itu bisa 3:1, 1:1, kemudian 1:3 seperti itu. Tapi kalau mau lebih pendek ya itu berarti pakai di ini saja tapi 2 kali itu ya. Terus masuk ke TBA murni. Baru setelah itu diinfiltrasi ya. Jadi untuk infiltrasi sebelumnya sudah disiapkan ya, sudah mencairkan parafin ya. Parafin dengan titik leleh 58 derajat Celcius ya. Nah, ketika parafin leleh ya, maka dimasukkan TBA-nya ya dengan biasanya dengan tidak langsung 1:1 ya. Jadi 3:1, 1:1 dan 1:3 sampai akhirnya nanti ke parafinnya saja yang dominan ya. Jadi ini
masuk di penyelubungan atau penyisipan ya, infiltrasi. Apa yang menyisip? Yang menyisip adalah yaitu tadi parafin ya, parafin cair itu akan mengisi jaringan tumbuhan ya. Prosesnya berjalan lama. Jadi ini pun nanti juga harus dihitung waktunya butuh berapa. Jadi ketika tadi sudah pada hari ke-4 ya untuk infiltrasi, maka perlu dihitung waktunya lagi ya. Karena di petunjuk praktikum itu menulis 12 jam ya. Jadi setiap penggantian itu 12 jam. Jadi kalau dilakukan pagi hari itu ya bisa sampai malam ya untuk menghentikan prosesnya ya. Keesokan harinya baru dilanjutkan. Kemudian bagaimana dengan yang menggunakan craft ya? Ini agak panjang dibanding yang sebelumnya ya. Kalau menggunakan fixative craft maka menggunakan ini dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat dulu ya. Kemudian masuk ke Johansen 1 sampai Johansen 5 ya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke TBA dengan 3 kali penggantian. Untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi larutan dehidran yang ikut ya untuk proses selanjutnya. Jadi yang terakhir adalah sudah masuk ke TBA ya. Baru nanti berikutnya adalah untuk infiltrasi ya. Sama ini juga harus melarutkan parafin ya, karena parafin itu wujudnya padat ya, dilarutkan dulu atau dilelehkan dulu di oven atau inkubator 58 derajat ya. Baru setelah fasenya cair itu ditambahkan TBA ya sesuai dengan rasionya. Nah, seperti itu. Nah, ini ilustrasi untuk dehidrasi, jadi ada bejana-bejana itu atau botol-botol flakon yang harus disiapkan di meja. Nah, ya. Tadi menyambung ya, setelah dehidrasi tadi juga di jadwalnya sudah infiltrasi. Jadi apa itu infiltrasi? Yaitu memasukkan atau menyisipkan parafin ke dalam jaringan bahan atau spesimen tumbuhan ya. Dilakukan di dalam inkubator atau oven bersuhu 58 derajat Celcius atau sesuai titik leleh parafin. Jadi beberapa itu ada yang menggunakan parafin dengan titik leleh yang kurang dari 58 atau lebih dari 58. Jadi nanti sangat tergantung bahan ya. Ya, ini tadi kimikalia yang digunakan tergantung dari larutan dehidrasi yang terakhir tadi ya. Jadi kalau yang pertama tadi di prosesnya dengan campuran ya alkohol silen atau alkohol silol, maka ininya disilol itu baru digabungkan dengan parafin cair ya. Tapi kalau tadi dengan TBA ya itu berarti menggunakan nanti TBA untuk
mencampurkan dengan parafin cairnya. Ya. Jadi ini tadi, ya. Setelah infiltrasi, ya, ini juga ada waktunya ya. Jadi waktunya nanti bisa disesuaikan, gitu ya. Nah, ya. Kemudian embedding ya. Setelah infiltrasi ada embedding. Embedding itu menanam atau penanaman ya. Apa yang ditanam? Ya, yang ditanam sebenarnya ya bahan ya yang sudah diinfiltrasi ditanam di dalam parafin ya. Dibuat blok-blok parafin ya. Jadi karena tujuannya parafin ini untuk menyanggah bahannya sebelum dipotong tuh. Ya. Nah ini, jadi untuk embedding itu dilakukan di luar inkubator, ya, dengan menuangkan parafin yang telah dicairkan. Jadi ini sudah parafin murni ya, sudah tidak ada campuran silol ya, atau campuran TBA. Jadi sudah benar-benar yang murni. Jadi ketika infiltrasi tahap terakhir itu juga ada berapa kali penggantian dengan parafin ya, parafin murni ya. Jadi sebelum melakukan embedding itu kita sudah menyiapkan tempat atau wadah ya untuk jaringan atau bagian tumbuhan yang dibuat preparat tadi, yaitu ini di dalam kotak kardus kecil. Biasanya digunakan adalah kertas dari kertas ini kalender, itu cukup kaku ya, cukup keras, cukup tebal ya, sehingga bisa digunakan. Jadi kalau kertas manila itu malah agak lembek ya, kertasnya tidak kaku ya. Jadi mengapa menggunakan kotak dari kertas kalender itu karena lebih murah dan lebih efisien ya. Ada beberapa wadah yang dapat digunakan untuk embedding ini, jadi tidak hanya kalau kotak kardus ini kita buat sendiri, tapi ada yang sudah dari karet ya, ada juga yang dari logam, jadi sudah maksudnya itu sudah bisa kita beli di toko-toko laboratorium ya. Tapi ya kalau membeli mahal, maka itu dibuat kotak kardus kecil ini biasanya seukuran 1 cm kubik ya. Jadi panjang lebar tingginya 1 cm. Jadi cukup untuk satu bahan ya. Tuh. Pada saat embedding, upayakan tidak ada gelembung udara di dalam blok parafin ya. Atau di sekitar bagian yang dekat dengan sampelnya ya. Karena nanti gelembung udara itu akan mengganggu pada saat pengirisan atau pemotongan ya. Bagaimana kalau masih ada gelembung udara, padahal itu sudah kan dilakukannya di luar oven, berarti kena suhu ruangan itu
lama-lama juga akan memadat parafinnya ya. Jadi kalau masih ada gelembung udara, ketika sudah memadat, itu dapat dilihat dengan adanya semacam bercak-bercak putih di dalam blok parafin tadi. Ya, itu artinya masih ada gelembung udara. Blok parafin yang bagus itu biasanya tidak ada itu tadi bercak putih yang isinya gelembung udara. Ya, jadi ketika kita masih ragu ya apakah gelembung udaranya sudah tertarik semua, jadi sebelum benar-benar membeku atau itu kotak kardus kecil yang ada isinya tadi dapat dimasukkan kembali ke oven karena panas ya. Nanti jangan ditinggal karena itu sebentar saja terus diambil itu sudah cair di situ ya. Atau kalau tidak mau dimasukkan ke oven, artinya di meja yang jadi ini mejanya harus atau melakukannya harus dekat dengan oven ya. Di meja yang dekat dengan oven tadi sudah disiapkan lampu ini Bunsen ya, lampu Bunsen atau lampu spiritus. Nah, setiap mau membeku ya, karena kalau misalnya masih ragu di situ masih ada gelembung udara itu ditusuk dengan jarum spesimen atau biasanya juga bisa dengan pinset yang sudah dipanaskan dengan lampu spiritus atau lampu Bunsen tadi. Jadi begitu panas, jarum spesimen atau jarum preparat atau ini pinsetnya tadi langsung dimasukkan ke kotak kardus yang berisi bahan tadi ya. Jadi itu berkali-kali ya sampai nanti akhirnya sudah dipastikan sudah tidak ada gelembung udara lagi ya. Jadi kalau nanti menanam atau embedding jangan ditinggal ya, begitu sudah dituang terus bahannya sudah diletakkan ya, kemudian ditinggal. Lah, pastikan dulu di situ tidak ada gelembung ya. Nah, seperti itu. Karena kalau sebelum mengeras ya, itu bisa dilakukan akan lebih baik daripada nanti sudah keras, ada gelembung, dimasukkan lagi ke oven, ini lagi waktu lagi ya, memakan waktu. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara melakukan embedding ya. Jadi kalau biru ini kotak yang dari karet ya, dari karet lentur ya. Ini ada dibagi 3 ya dalam kotak yang panjang ini, masing-masing ini berisi satu bahan ya. Nah, ini yang pinset yang kelihatan di gambar ini sebenarnya adalah mengatur kedudukan dari bahan supaya tidak miring, supaya lurus gitu ya. Dan juga sebenarnya bertujuan untuk tadi mengeluarkan gelembung. Jadi ini ujungnya harus dipanasi dulu dengan lampu spiritus atau lampu Bunsen, terus ini dikorek-korek seperti itu. Jadi yang tadinya mau memadat, mau membeku itu cair lagi ya. Jadi ini begitu dilakukan berkali-kali sampai kita bisa memastikan sudah tidak ada gelembung lagi ya. Nah, kemudian jadi satu kotak di sini kecil ini adalah satu bahan. Jadi harus ada etiketnya di sini atau label ya.
yang ini untuk organ yang apa, dari tumbuhan yang mana, itu harus diberi label supaya tidak tertukar, ya. Nanti kalau tertukar kita yang bingung menginterpretasikan, ya. Nah, kemudian ketika sudah memadat, ya, itu bisa dilepas seperti gambar yang di kanan atas ini. Nah, jadi ini satu-satu, ya. Yang kanan bawah ini adalah blok parafin yang lebih besar, ya, diisi lebih dari satu bahan. Jadi sebenarnya boleh saja diisi lebih dari satu bahan, ya. Tapi nanti ini kalau mau mengiris, nanti akhirnya ini juga akan dipisah, ya, dipotong, gitu. Nah, terlihat dari gambar di sini penanaman bahannya di dalam blok parafin itu di sini sudah bagus, ya, dengan indikatornya di sini sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung udara. Jadi kalau ada gelembung udara itu ada bercak-bercak yang lebih lebih putih gitu, ya, di sekitaran sini, ya, itu. Jadi setelah di embedding, kalau tidak mau melanjutkan, ya, ini blok-blok parafin yang sudah ada bahannya ini aman, ya, safe untuk disimpan. Jadi kapan saja mau diiris, ya, mau dipotong itu sudah tidak mengawali dari koleksi, ya, karena ini sudah ada blok-blok parafinnya, sehingga mau disimpan seminggu, 1 bulan itu masih bisa digunakan, asal menyimpannya itu juga di tempat tertutup, ya. Jadi jangan dibiarkan terekspos di tempat terbuka, karena nanti akan banyak ini debu-debu yang melapisi dari blok parafin ini, dan itu akan juga mengganggu nanti kalau untuk pengirisan. Harus membersihkan, ya, seperti itu. Jadi supaya siap diiris, ya, tidak membersihkan lagi, maka simpanlah di tempat yang tertutup, ya, di wadah tertutup. Jadi jangan dibiarkan terbuka di nampan seperti ini. Nah, ya. Ini wadah yang lain, ya, tempat yang lain itu tadi dengan logam, ada yang dengan ini ada tutupnya juga, ya. Yang putih ini seperti kemasan kalau kita beli makanan, ya. Atau ini dari polivinil, saya juga tidak tahu, ya, bahannya. Jadi itu dapat juga digunakan. Nah, ketika nanti akan dipotong, maka ini bisa dilihat di gambar yang baris kedua kiri, permukaan dari bloknya itu sudah dirapikan, ya. Ini kan sudah bekas-bekas sayatan terlihat, ya. Ini namanya adalah proses trimming, ya, merapikan. Nah, ini. Jadi trimming, sectioning, dan affixing. Ya. Merapikan potongan blok berisi bahan yang akan diiris, blok parafin, ya. Jadi tidak semua yang ada di blok itu nanti kan akan diiris. Yang diiris itu hanya yang ada bahannya, ya.
Maka dari itu dibuat blok parafinnya harus dirapikan dulu ya sebelum diiris. Kalau sectioning yaitu menempelkan, ini mengiris sebenarnya, mengiris ya. Jadi kalau bahan yang sudah di trimming tadi siap untuk diiris, maka bahan yang berisi blok parafin yang sudah di trimming itu ditempelkan ke holder ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengirisan dengan mikrotom putar atau mikrotom geser. Holder atau penopang ya atau penyangga ini dapat kita buat sendiri dengan balok kayu ya, dengan balok kayu. Jadi buat balok kayu itu ukurannya 1 atau 1,5 senti gitu ya. Jadi jangan terlalu besar ya. Untuk yang dari kayu itu dapat kita gunakan misalnya kayu yang untuk les ya. Untuk les itu kan kotak terus sudah kecil. Nah itu dapat dibuat holder. Jadi dengan digergaji itu maka nanti jadilah holder. Ada juga yang holder dari logam ya. Kalau bawaannya pisau mikroton itu menggunakan holdernya dari logam ya. Tapi karena satu holder itu satu blok ya parafin yang berisi bahan tadi, tentu saja akan butuh banyak ya, akan memerlukan banyak. Maka lebih hemat itu tadi dengan membuat dari kayu ya. Digergaji gitu, terus sebelum ditempel balok parafinnya ya, blok parafinnya ditempel ke holder, maka si kayunya itu harus disesuaikan ini fasenya. Artinya kayunya itu harus direndam dulu atau dimasukkan ke dalam parafin ya. Parafin cair yang bekas itu dapat dipakai ya. Sehingga nanti blok parafinnya tidak cepat lepas dari kayu. Jadi diberi suasana yang sama dengan blok parafin yang akan ditempel ya. Itu. Kalau kita baru menggunakan holder dari kayu, tapi kalau di situ mungkin sudah ada orang yang menggunakan, sudah tidak dipakai lagi, itu dapat langsung digunakan ya, karena sudah dipastikan holdernya tadi sudah diberi treatment ya, direndam dengan parafin bekas tadi ya, dari proses sebelumnya. Nah, kemudian affixing. Apa itu affixing? Yaitu menempelkan pita parafin yang berisi bahan ke objek gelas ya, atau deglas. Tentu saja objek gelasnya itu harus dalam kondisi yang bersih ya, atau steril. Karena supaya pita parafinnya itu lengket ya, tidak lepas. Meskipun sebenarnya juga diberi perekat nanti untuk menempelkan pita parafin ke objek gelas ya. Tapi paling tidak ini harus bersih objek gelasnya ya. Jadi nanti ada larutan untuk mencuci objek gelas tuh. Ya, ketika nanti sudah pada saat
nanti mengiris ya, sectioning, mohon berhati-hati ya, karena irisannya itu akan tipis sekali ya. Yang biasanya digunakan itu 6 sampai 10 mikron ya. Tetapi kalau nanti misalkan pita parafinnya itu malah tidak terbentuk atau malah rusak, berarti ketebalannya dapat ditingkatkan, mungkin 12 mikron sampai 15 mikron ya. Karena sering juga kalau terlalu tipis pita parafinnya itu malah ada yang rusak ya, seperti itu. Nah, jadi ini proses trimming. Ini bisa dilihat ya, bisa kita lihat balok-balok kayu yang akan digunakan untuk holding itu seperti ini. Jadi kalau warnanya ini seperti bekas minyak ya, ini kan seperti bekas minyak, ini artinya sudah berkali-kali digunakan ya. Dan kalau masih baru itu warnanya mesti yang ini agak-agak pucat, ini belum terkena parafin ya, seperti itu. Jadi ini di trimming bagian blok yang jauh dari bahan itu diiris, jadi tidak digunakan ya. Akhirnya nanti dari blok yang besar tadi nanti hanya ukurannya kecil saja yang akan ditempel ya, ditempel di holder. Nah, sisa-sisa parafin bekas irisan dari trimming itu bisa dicairkan kembali ya, dimasukkan ke oven dalam wadah untuk merendam ini kayu holder yang baru ya, yang belum pernah dipakai. Ya. Jadi yang kanan bawah ini sebenarnya ada kaitannya dengan affixing. Jadi nanti pada saat menempel maka diperlukan api bunsen ini untuk memanaskan dalam hal ini ada cutter ya, atau plat ya, plat pipih yang nanti dipakai untuk menempelkan blok parafin ke holder kayu. Ya. Nah ini, ya. Jadi terlihat tadi plat atau dari cutternya itu sudah panas, kemudian blok yang sudah di trimming itu diletakkan di atas, ya, dan di bawahnya ini siap holder, maka nanti akan cutternya ini akan siap untuk ditarik ke kanan. Ya. Ketika ditarik ke kanan, maka blok parafin yang sudah berisi bahan ini nanti akan jatuh di permukaan holder, ya. Nah seperti ini. Sehingga ini akan melekat erat di sini, ya. Dan kalau sudah seperti ini siap untuk diiris, ya. Jadi siap diiris. Ya, ini mana yang bahannya itu ada ini warna-warna kuning yang samar-samar ini adalah bahannya. Ya. Jadi kalau untuk yang ada bahannya itu diletakkan ke ujung bebas karena nanti ini akan berhubungan langsung dengan pisau, ya, dengan pisau mikrotom. Sedangkan yang nanti menempel di holder kayu ini yang tidak ada bahannya atau bahannya itu jauh ya dari holder kayu, karena ini nanti akan tempat
melekat ya, untuk tempat perlekatan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin mengiris atau memotong dalam bentuk seperti ini ya, sudah ditempel di holder, itu bisa disimpan ya, harus di wadah tertutup, di tempat tertutup supaya juga tidak kena debu. Jadi kalau sewaktu-waktu mau diiris itu tinggal langsung dipasang di mikrotom dan siap diiris. Ya. Nah, ini adalah mikrotomnya. Yang kiri atas ini mikrotom putar, karena ini ada rodanya di sini ya, yang nanti digerakkan, tangan kita menggerakkan di sini. Kemudian yang kanan, yang kanan atas ini adalah mikrotom geser, sliding mikrotom. Kalau mikrotom putar itu rotary mikrotom ya. Nah, ini untuk sectioning, ini tadi ya. Jadi jangan terlalu banyak yang tidak ada bahannya itu menempel di sini ya. Usahakan secukupnya. Karena apa? Takutnya ketika diiris ya akan kena getaran ya. Yang ada di sini yang menempel di yang orange ini adalah kayu ini, kayu holdernya itu akan lepas ya, karena sedikit banyak ketika mengiris itu juga ada getaran ya. Jadi getaran itu nanti akan melepaskan blok parafin dari holder kayunya. Kalau cukup banyak ininya ya, space-nya yang tidak ada bahannya itu ya. Jadi makanya kalau supaya secukupnya saja, maka ini harus di trimming lagi ya, supaya menempel seperti yang ada di gambar kiri bawah yang pertama ini ya. Kemudian gambar kanan bawah ini adalah pisaunya ya. Pisau ini ada dua macam, jadi ada pisau baja, kemudian ada pisau yang bisa diganti mata pisaunya itu dengan cutter ya, yang disposable itu. Jadi itu ada di lab kita, dua-duanya ada, tapi yang banyak digunakan itu adalah yang dengan mata pisau yang disposable. Karena yang pisau baja yang satunya itu harus selalu diasah ya. Pengasahnya itu ada sendiri, ada mesinnya sendiri. Nah, di lab kita itu tidak punya alat pengasahnya. Jadi akan kesulitan sekali kalau menggunakan itu pisau baja ya. Jadi sebaiknya digunakan pisau yang tadi disposable tadi ya. Ya baik, sampai di sini mungkin kita sampai sectioning ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Permisi Bu Sera. Ya, Yuris. Ya, Yuris. Ya, Yuris. Oke Bu, perkenalkan nama saya Disra Ibrahim dari kelas A. Izin bertanya yang mengenai itu Bapak, lanjutannya dehidrasi kan infiltrasi ya Bu, yang penyisipan parafin. Ya. Yang ingin saya tanyakan di infiltrasi kan tadi itu ada kayak campuran perbandingan antara silol banding parafin, atau itu yang pakai alkohol sama FAA dengan GSM, yang TBA sama parafin kan itu tergantung itunya Bu, fisatifnya ya. Ada yang FAA sendiri, ada yang pakai larutan kraft sama FAA dengan alkohol. Kalau tadi saya lihat dari PPT Bu. Nah ini artinya kalau kita hubungkan ya Bu, antara kan tadi kan kalau di PPT itu kan
infiltrasi kan cuma tulisan ya, Ya. Bu, tulisan infiltrasi. Itu artinya setelah TBA atau silol itu dimasukkan lagi ke larutan yang TBA campur sama TBA atau silol itu dicampur sama parafin ya, Bu, yang sudah dilelehkan. Ya, ketika sudah infiltrasi tadi itu berarti sudah ada komponen parafin cair. Jadi kalau tadi itu dengan ada menggunakan silol, maka yang mau diinfiltrasi tadi parafin yang sudah dicairkan nanti dicampur dengan silol itu. Sehingga artinya itu, pas yang di 3 kali kah, Bu? Atau setelah yang 3 kali? Ini saya agak sedikit bingung untuk bayangkannya ini, penambahan parafinnya. Ya, setelah parafin, setelah silol murni, ya setelah silol murni, terus itu kan mau masuk ke parafin. Jadi beberapa itu ada dengan intermediate tadi mungkin 3:1, 1:1, 1:3 seperti itu. Tergantung. Ini pengalaman saja ya. Jadi seperti itu. Jadi karena modifikasi itu teknik itu maksud saya ya orang kan ingin yang nanti paling bagus itu. Jadi ada fase intermediate-nya. Tapi kalaupun tidak berarti ya itu tadi setelah dari silol murni yang silol ketiga katakan, lah itu dicampur dengan parafin yang sudah cair ya. Jadi sebelumnya sudah dicairkan, biasanya bisa sehari sebelumnya itu dimasukkan ke oven. Nah, itu baru dicampur dengan perbandingan sesuai yang ada di petunjuk praktikum itu karena ada masa fase intermediate-nya. Seperti itu. Lah kalau di TBA ketika sudah TBA itu 3 kali ya sama dicampur dengan yang ketiga nanti dicampur dengan yang cair, parafin cair. Ya, dengan perbandingan yang sudah disepakati, misalnya ini harus pakai fase intermediate dulu. Ya kita ikuti. Nah, itu juga harus harus menghitung waktunya itu. Ya, seperti itu Yudis. Jadi saya lihat kalau di petunjuk praktikumnya itu malah ininya sampai 12 jam itu penggantian ininya. Jadi itu ya sah-sah saja gitu ya karena ini teknik itu kadang banyak modifikasi ya. Pokoknya tujuannya untuk membuat preparat yang baik seperti itu. Ya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu atas pelurusannya tadi karena saya takutnya salah bayangkan tadi itu. Iya, kasih Bu. Ya, baik. Baiklah, berarti kita masih punya kesempatan satu lagi. Ini besok tanggal 19 itu tanggal merah ya. Ini bagaimana? Saya tawarkan saja pada mahasiswa apakah kita isi atau tidak. Bagaimana? Ya, bagaimana ini? Kalau yang lain tadi gimana? Mohon maaf Bu, saya izin menyela. Kalau yang menurut yang saya tahu itu tanggal merahnya itu dipindah ke tanggal 20 Bu, Maulid Nabinya itu Bu. Oh begitu. Ya berarti tetap kita isi ya. Ya, setuju ya. Ya karena saya baca-baca di ini tuh juga digeser gitu ya. Tapi kan nggak tahu keputusan resminya seperti apa. Tapi kita konsensus saja di sini kalau mahasiswa tetap menginginkan tanggal 19 ya berarti nanti kita tanggal 19 ketemu lagi gitu. Ya, bagaimana? Saya tawarkan aja. Selain ada info dari Arya ini. Tetap ya tanggal 19 kita isi ya.
Baik. Ini karena waktunya juga sudah lewat 5 menit, jadi saya putuskan karena ada pergeseran libur, jadi tetap bisa kita isi sesuai waktunya, ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi ini tinggal tahap finishing, ya. Jadi setelah diiris nanti ditempel, di staining, dan di mounting, ya. Tinggal itu tahapannya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.